Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai mesin cuci pasir, sandwasher bahasa Inggrisnya. Pada dasarnya mencuci pasir itu sama saja, yaitu dicuci dengan air. Sama seperti kita mau mencuci baju, mau mencuci piring, mau mencuci apa saja, itu dicuci dengan air. Jadi air itu adalah satu-satunya faktor untuk mencuci, kecuali untuk mencuci bahan-bahan kimia tertentu ya. Di dalam hal mencuci pasir ini sama dengan mencuci yang lain-lain, yaitu menggunakan air. Nah, cuman kita nggak mungkin pakai sabun kan untuk mencuci pasir. Jadi, eh, ya cuma bisa dicuci dengan air. Ya kalau mencuci baju bisa pakai sabun, pemutih, dan lain sebagainya. Kalau cuci pasir nggak bisa. Ya seperti ini mencuci baju. Kalau kita lihat mencuci baju ya cuman ya dicampur air, cuman kalau baju pakai sabun, sekali lagi saya kasih tahu tadi. Nah, ini cuman dikasih air, kemudian dikocok. Kalau cuman direndam, bajunya nggak mungkin bersih. Nah, supaya bajunya bersih, eh, baju ini dikocok kiri kanan, dikocok bolak-balik. Jadi arah bolak-balik gitu. Supaya apa sebetulnya tujuannya? Supaya dia melawan air gitu loh. Jadi supaya kotorannya itu kena kena arus air sehingga bajunya bersih. Jadi aslinya kocokan ini adalah membuat arus air sebetulnya. Ditabrak supaya menabrak kotoran ditabrak oleh air. Jadi supaya bersih itu arus air itu penting. Semakin deras airnya dalam hal ini karena dikocok bolak-balik dan ngocoknya kecepatan tinggi kan baliknya walaupun dia hanya jangka pendek, maksudnya jarak pendek hanya ngocok sekian derajat, sekian derajat, sekian derajat saja, tapi dia membuat air itu tiba-tiba ditabrak oleh kotoran. Kotoran itu tiba-tiba ditabrakkan terhadap air. Jadi tujuannya pembersihannya itu di situ. Jadi semakin ditabrak kotorannya seperti kita lihat di video ini, kotorannya semakin keluar, bajunya semakin bersih. Kemudian ini saya cari-cari di YouTube, saya ngiseng-ngiseng lihat di YouTube, ada orang nganggur-nganggur masukkan GoPro ke dalam mesin cuci piring. Nah, ini sama lah ceritanya. Jadi kalau kita mencuci apa saja dengan air karena piring nggak bisa dikocok, nggak bisa diaduk-aduk seperti baju tadi, pecah semua nanti piringnya. Ya disembur air ya, mungkin airnya ada air panasnya ya supaya kotoran lengket di piring bisa bisa lepas dari piring, kotoran-kotoran bisa lepas. Tapi prinsipnya ya disembur dengan air. Jadi prinsipnya adalah arus air sebetulnya. Mau semakin bersih, arusnya semakin kuat, menerjang kotoran ya semakin bersih ya. Sama lah kita sehari-hari di rumah, di mana-mana kita kalau mau nyemprot kamar mandi, nyemprot apa aja. Kalau air yang kita seperti mesin jet untuk mesin air water jet untuk membersih mobil, semakin kotoran itu kalau diterjang air ya lewat dia ikut kena air gitu loh. Ikut bersama air. Jadi arus airnya itu yang penting. Nah, di dalam hal mencuci pasir, kita mengenal ada wheel washer seperti ini. Ini saya dapat gambar juga dari YouTube. Ada mungkin pabrikan pembuat mesin wheel washer ini yang bikin animasi ini untuk menjual. Nah, konsepnya prinsip kerja dari wheel washer ini adalah pasir itu masuk ke bak. Nah, sama seperti bak cuci air lah. Itu masuk ke bak, habis itu diserok, dicedok keluar oleh wheel itu tadi. Dicedok keluar oleh wheel. Nah, masalahnya sekarang eh, arusnya ini nggak bisa besar karena kalau kita lihat dia cuma ngisi air ke sini,
Ya dia berusaha supaya airnya itu kena yang pasir masuk dulu, tetapi tetap nggak bisa bersih. Nggak mungkin lah pakai bulldozer bersih. Tetapi mungkin karena ya mau gimana lagi. Jadi ya karena ini mau besar kan, mau mencucinya tontonan kan. Ini kalau wheel washer ini biasanya kapasitasnya kisaran antara 30 ton, 20 ton, 50 ton lah. Kalau 100 ton nggak mungkin bisa lah. Mau sebesar apa wheelnya 100 ton. Jadi biasanya biasanya umumnya yang dijual itu kapasitas 30 sampai 50 ton. Kalau wheel washer ini. Nah, wheel washer ini cara kerjanya cuman seperti yang kita lihat di sini, ya cuman pasir dimasukkan bak, baknya diisi air, terus diceduk keluar. Ya, secara logika menurut saya ya nggak bisa bersih lah. Nah, ini adalah praktek dari wheel washer di lapangan, saya juga lihat di YouTube. Ya seperti yang kita lihat dia gerojokan air, terus pasir mungkin sudah masuk dari sisi dari ya mungkin ini dari wheel washer ini wheel washer yang berikutnya saya rasa kalau video ini. Jadi terpaksa dia diulang-ulang gitu kan. Ya memang kurang bersih karena pada dasarnya arus airnya kurang deras gitu loh, cuman direndam saja. Jadi mau bersih ya sulit gitu kan. Ya tapi mungkin karena mau besar kapasitasnya ya mau dibikin seperti apa ya mau nggak mau ya will begini mungkin ya. Jadi ini adalah wheel washer. Kemudian ini adalah spiral washer. Bisa dicari di internet juga spiral washer. Spiral washer ini kalau kita beli, umumnya yang dijual itu kalau single spiral 100 TPH, 100 ton per jam. Kalau double umumnya 200 ton, tulisannya begitu. Yang prakteknya saya juga nggak tahu. Mungkin nggak sampai lah. Mungkin tergantung kotor nggak pasirnya lah. Semakin kotor ya nggak sampai, karena harus berulang-ulang. Nah, di dalam video ini dia menjelaskan, ya sebetulnya pas airnya ini juga arusnya nggak deras sih di sini. Cuman air direndam air, pasirnya turun dari atas, terus direndam air, kemudian eh, ditarik keluar, ditarik ke atas oleh ulir ini. Sistem ulir ini bisa membuat bak ini lebih besar karena dia kalau sistem ulir powernya nggak perlu gede-gede. Kalau wheel tadi butuh tenaga besar untuk memutar wheelnya itu kan. Nah, kalau ini kan tenaganya kecil, jadi bisa dibikin 100 atau 200 ton per jam. Barang ini bisa dibikin besar. Jadi, karena torsi putarnya lebih ringan kalau sistem ulir gitu loh. Nah, ini kan dia tulis di sini scrubbing and clean proses, ya enggak lah. Ini cuma serok lah, sama seperti tadi lah. Cuma cara seroknya itu yang tadi dicedok, yang ini ditarik sama ulir, ditarik ke atas sama ulir. Tapi kalau mau bersih sekali, iya rasanya kayaknya ya sulit juga. Tapi mungkin nggak ada jalan lain. Kemudian cara yang terakhir yang ingin saya jelaskan adalah trommel washer atau drum washer ini. Ya. Nah, drum washer ini dia sistemnya adalah ya bisa kita langsung ngerti kan kalau lihat gini sederhana kan. Ya pasirnya dimasukkan ke sini, disiram air dari atas biasanya atau dari samping, dari atau airnya direndam di sini, direndam di bak rendam ini ada airnya. Nah, terus ya diputar begitu sambil disaring. Cuman saya rasa kalau saya lihat begini logikanya secara mesin, ini biayanya besar. Mesin trommel ini biayanya pasti besar. Mesinnya mungkin nggak mahal kalau ukurannya nggak terlalu besar. Tapi biayanya mahal. Ini kalau untuk emas nggak apa-apa gitu loh kalau untuk industri emas. Tapi kalau untuk industri eh, pasir, nanti harga pasir berapa? Ya kan? Lah ini nanti ganti saringannya ini kan
uang berapa gitu loh kan, ini cepet pasti habisnya, pasti cepet dah. Pasir basah digerus diputar begini, diputar oleh saringan begini, saringan ini kan dia sistemnya begini ya, saringan yang paling ujung pertama masuk dia saringannya lebih lebih lubangnya lebih kecil, makin lama makin besar, makin besar, makin besar. Jadi dipisah turun ke bawah sini. Jadi batu besar turun ke sini, baru nanti terakhir turun batu yang batuan turun di bak ini, yang mesh segini sekian turun sini, mesh lebih kecil turun sini, mesh lebih kecil turun sini, mesh lebih kecil turun sini. Mungkin mesh yang besar-besar ini lebih awet lah. Ya nggak tahu juga ya, mungkin ya putus-putus juga ya karena batu ya kan. Gelinding begini kan ya. Ya yang pasti gini, ini mesin ini oke. Drum screen bos, screen trommel, screen drum screen ini lebih bersih biasanya daripada spiral maupun wheel. Tapi ini biayanya lebih gede dan kapasitasnya kecil, nggak bisa besar. Jadi nggak mungkin memasukkan pasir dalam jumlah besar ke dalam rangka yang hanya seperti ini kan. Ya, jebol rangkanya, belum lagi nanti ini jebol kawat-kawat saringannya ini. Jadi ini pada dasarnya untuk kapasitas lebih kecil, dia memang lebih bersih, tetapi biaya produksi pasirnya tinggi. Jadi lihat-lihat dulu apa yang mau dicuci, hasil akhirnya itu produknya apa, harga jual berapa. Jadi sebelum memutuskan untuk pakai yang beginian ini, dipikir dulu biaya ganti saringannya ini. Nah ini ada juga saya lihat bikin kecil-kecil begini, diputer begini. Ya kita harus tahu ya di video itu semua serba indah, serba enak dilihat. Prakteknya ya harus dihitung ulang gitu kan. Biayanya berapa dibanding tenaga kerja, dibanding pasir, dibanding dengan. Tapi kalau ini enggak lah, ini mengayak dia. Dia nggak mencuci, dia hanya ngayak. Cuman mengayak diputar begini dengan trommel begini ini nggak efektif sih. Nggak efektif sebetulnya, lebih efektif vibrating screen. Hasilnya lebih cepat, lebih gede, biayanya lebih rendah. Ini biayanya lebih tinggi kalau diputar begini. Nah, mesin cuci pasir ini kita import untuk yang Wilbosser ini. Tipe Wilbosser ini teknologi rendah sebetulnya ini, cuman siapa yang mau bikin gitu loh. Jadi dengan harga jual di Cina, kita bikin seperti ini ya males gitu. Nggak nutut. Belum lagi ini besar pengirimannya, workshopnya juga mengganggu sekali. Ini besar barang besar kan. Ya harus workshop besar yang bikin ini, sedangkan workshop besar bikin ini, otomatis operasional workshopnya juga harus gede kan, workshopnya harus gede. Nggak nutut di Indonesia, saya rasa. Soalnya Wilbosser ini yang saya dapat dari saya hanya ganti bahasa saja. Mereka jual yang tipe ada dua tipe, XSD 2610 sama XSD 3616 ini ya, ini nama tipe. Itu sebenarnya dari diameter kincir. Jadi kalau yang nomor 1 ini dia diameternya 2,6 kali 1 meter. Jadi 2,6 itu diameter lingkarannya, 1 meter itu tebal kincirnya. Jadi diameter ke lebarnya. Maksimum ukuran batu ya itu tergantung 10 mili itu 10 cm itu tergantung saringan sih. Kapasitasnya 20 sampai 60 ton, yang ini yang bawahnya ini yang lebih gede, dia 3 meter, dia 10 sampai 100 ton. Ini yang ditulis ya. Prakteknya sih mungkin belum tentu ya kan. Karena bagaimanapun mencuci itu tergantung seberapa kotor yang mau dicuci. Kalau kotor sekali ya lama nyucinya ya atau berulang-ulang kan begitu. Ini RPM-nya berarti 1,78 sekitar 2. Berarti 1 menit
wheel tadi itu berputar 2 kali, rendah sih, putarannya lambat. Sebab kalau putaran tinggi, iya mungkin loncat wheel-nya. Atau mungkin nggak kuat ya mencedok pasir itu. Karena pasir basah itu kalau dicedok juga keras, gitu. Jadi kalau pelan masih bisa. Ini KW-nya, powernya. Nah, dia jual yang tipe di atas ini FOP di Shanghai, yang ini kebetulan dari yang saya dapatkan ini, itu 12.000 dia jual. Ini kalau nggak salah Zenith ini. Ini saya dulu dapat dapat. Nah ini gambarnya Zenith. Ini dari Zenith. Zenith itu leadernya. Itu kalau Zenith jual 12.000, leadernya dari dunia mesin-mesin beginian ini. Dia jual 12.000. Berarti kalau kita hitung masuk ke itu kalau ke sini, coba kita hitung. Nah, kalau kita hitung 12.000 dikali kurs hari ini mungkin 16.000 ya. 16.000 apa 15.600? 16.000 rasanya. Coba saya lihat dulu. Oh, kurs US dollar sekarang 15.700. Jadi 12.000 dikali 15.750 lah. Nah, itu 189 juta untuk ukuran yang 2 meter, 2,6 meter kali 1 meter. Itu kalau masuk ke Indonesia, itu biasanya gampang-gampangan kita kali, nanti kita hitung aja lah. Ini 189 ini punyanya Zenith ya. Tapi kalau yang lain mungkin jual cuma sekitar ada, tapi ya barangnya lebih jelek ya. Itu mungkin bisa cuman sekitar dikuruskan itu ya mungkin 120 juta adalah. Saya rasa 120 jutaan lah. 120 jutaan. Cuman ukurannya sama, cuman kualitas barangnya lebih lebih jelek. Nah, kalau mau menghitung ongkos kirimnya, ini kita lihat dari kubikasinya ini. Dari kubikasinya ini adalah 3,255 meter dikali 1,92 ya kali 2 meter lah. Dikali 2,7 lah, 2,7. Itu 17,5. Anggap aja 18 lah, 18 kubik. 18 kubik itu kalau masukkan mesin begitu kira-kira kalau nggak punya izin resmi, kalau ikut borongan itu import borongan itu kira-kira 1,5 juta per meter kubik, berarti 135 juta untuk masukkan mesin itu. Ditambah tadi harganya kalau misalkan kita bisa dapat yang 120, ya 2 kali lipat ya, berarti ya sekitar 250-an lah, 250 jutaan lah untuk memasukkan mesin itu ke Indonesia yang kapasitas 20 sampai 60 ton ini. Itu kalau yang lebih besar ya bisa 300 lebih ya, hampir 400 mungkin ya. Bulldozer yang besar ya. Ya sebetulnya eh, mulai nutut ya dengan kurs sekarang ini saya rasa mulai nutut kalau Indonesia mau bikin sendiri ya. Sebab ini teknologi rendah sih. Ini cuman begini aja, cuman besi dilas gini aja dikasih gearbox, kasih motor. Ya cuman ini besar gitu loh. Jadi eh, workshop, ya saya cerita kalau workshop seperti saya ini, kalau saya invest untuk membuat barang besar-besar gini, ya kalau laku terus. Kalau enggak, gimana nanti? Biaya tukangnya dan lain-lain, biaya tempatnya kan juga resikonya itu adalah kalau mereka di Cina kan bisa terus laku karena populasinya tinggi, belum lagi mereka bisa ekspor ke seluruh dunia. Kita kan nggak bisa. Jadi kita kalau main bikin satu, kemudian laku lagi satu setelah berapa bulan atau mungkin setengah tahun, 1 tahun, berat untuk membiayai workshopnya. Akhirnya biaya menunggu itu menjadi lebih besar
ya mending import saja gitu kan. Itu. Harga tadi itu belum adalah harga original di Cina, bisa Bapak cek sendiri nih ke Zenith, bisa Bapak Ibu cek sendiri. Jadi kalau dengan biaya import ya tadi itu bisa, kalau bukan merek Zenith ya mungkin bisa 250 sampai 300 jutaan lah. Tuh. Ceritanya kalau kalau Will begitu. Nah, kalau yang kemudian ada tipe yang tadi yang saya jelaskan, tipe kedua adalah spiral. Nah, spiral washer ini mereka bikin 4 macam, 1, 2, 3, 4 ini, kan. Mulai dari LSX ini, tipe yang pertama ini single screw, terus ini double screw, ini single screw, ini double screw. Jadi, 920 ini dia mengacu pada mungkin panjangnya. Kalau jadi kalau 920 ini ukuran tangki airnya, jadi besar mesinnya. Ini ukuran tangki airnya lebih kecil, tapi ini ukurannya lebih kecil, tapi skrunya double, jadi naiknya lebih banyak. Kapasitasnya lebih gede. Ini tangkinya sekian, ini double screw. Nah, dia tulis di sini kalau yang ini kita ambil tengah-tengah yang ini itu 200 TPH, 200 ton per jam tulisannya. Harganya 40.000. Nah, kita anggap aja yang ini lah, yang nomor 2, 40.000. Berarti kalau 40.000, kalau 40.000 US, nah, itu dikali tadi 15.750, sorry, berapa tadi? 40.000 dikali 15.750, ya 630 juta. Dikali paling murah, kita harus siap dikali 1,5 untuk masukkan ke Indonesia. Sekitar 1 M lah. Sekitar 1 M. Itu baru mesin washernya ya. Jadi kalau batunya itu mau di screening lagi, mau di ada crusher, itu urusan mesin crusher, urusan mesin screening. Jadi ini urusan mesin washer. Nah, kemudian eh, mereka juga jual konveyor jadian. Jadi ini mereka jual di Indonesia, bisa bikin sih kalau konveyor, tapi ini sekedar kalau ingin tahu, ya kan? Ini eh, konveyor jadian. Nah, konveyor jadian ini ya mereka jual ada yang B6 kali 500, maksudnya itu 6 meter, lebarnya 50 cm, 50 mili lebarnya, panjangnya. Kalau seperti yang ini, misalkan yang ini itu B6 800, ini maksudnya panjangnya 6, lebarnya 80 cm. Nah, itu eh, harganya sekitar 7.000 sampai 8.500 per konveyor itu. Jadi nggak mahal sih konveyor. Tapi kalau misalkan 7.500 kita cek, kalau 7.500 dikali 15.750, ya 100 juta lebih, karena ini konveyor besar juga. Ya kalau konveyor bikin sendirilah di Indonesia. Konveyor banyak yang bikin di Indonesia. Nggak lucu kalau kita konveyor beli dari Cina. Kalau wheel washer sama spiral tadi, ya mau nggak mau kita beli dari Cina untuk saat ini ya. Di Indonesia nggak ada yang mau cari susah. Kalau wheel sih sebetulnya mungkin ada yang, tapi saya nggak pernah tahu sih. Masalahnya itu tadi, bikin workshop untuk bikin barang raksasa begini, ini kalau laku terus nggak apa-apa. Kalau setahun setahun laku sekali terus operasional bengkelnya ini nggak ada yang nanggung gitu loh.
bebannya berat gitu. Karena kan ini pasti butuh crane, butuh butuh environment besar-besaran, padahal mesinnya murah, cuma 100-200 juta gitu loh. Jadi nggak cocok. Kalau spiral ini kita memang agak kesulitan karena itu nanti nempelkan baja di sini agak susah. Ya, ini ceritanya pokoknya wheel itu sama sama spiral itu kita import lah. Kemudian mereka juga jual free batting feeder, harganya sekitar 10.000 sampai 30.000 US tergantung ukurannya. Nah, itu. Jadi banyak orang bertanya pada saya, satu set berapa? Sebenarnya mesin pasir ini, mesin cuci pasir nggak ada satu set. Mesin cuci pasir ini ya, ya mau beli yang mana? Misalkan beli wheel ini, nanti di sini dibikinkan kaki kan, disesuaikan kondisi lapangan. Jadi nanti beli Habim atau beli WF, dibikinkan rumah, dibikinkan kaki-kakinya mereka nggak ikut gitu loh. Kita harus bikin sendiri kakinya. Terus nanti mungkin kita siapin panel listrik, kita harus siap sendiri panel beli MCB, beli GV atau beli circuit breaker gitu untuk mengamankan motor-motornya gitu aja. Karena ini sebetulnya mesin low tech ini sebetulnya. Ini mesin teknologi rendah sekali, tapi besar. Jadi bukan soal teknologi, kalau ini besarnya ini yang bikin orang malas bikin. Jadi import akhirnya. Itu ceritanya. Nah, jadi tinggal tergantung disesuaikan kebutuhan di lapangan. Kalau di lapangan butuh konveyor berapa panjang, mau ditaruh dari sini ke arah mana, pasirnya datang dari sebelah mana, itu atur-atur sendiri sih. Jadi nggak ada ceritanya satu paket lengkap itu ya bingung. Yang mau jual satu paket lengkap ini bingung karena ini posisinya di lahan pasir bukan di dalam gedung gitu. Jadi ini posisinya ditata disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Jadi itu ceritanya. Nah, kemudian saya mencoba memikir karena banyak yang butuh mesin cuci pasir tetapi ada juga yang nggak butuh besar-besar, investor kecil, nggak punya uang miliaran, dan memang bukan untuk usaha kelas miliaran. Dan menimbang dari tadi yang saya cerita itu, cara mencuci, saya berpikir cara mencuci yang paling baik itu diaduk. Jadi saya mengembangkan mesin cuci pasir itu seperti ini, diaduk. Jadi pasirnya itu masuk dari sini, dari atas, turun, ditahan oleh kisi-kisi di sini, saya bikin sirip-sirip. Nah, pada dasarnya ini diaduk. Air masuk dari sini, tapi nggak ngerojok dari atas. Nah, nanti akan saya jelaskan. Ini yang kuning ini buangan air kotor. Jadi air kotor tuh nanti buang di pipa kuning ini. Itu. Nah, air itu masuk melewati sirip-sirip di bawahnya ini, sirip-sirip di bawah sini. Sirip-sirip di bawah sini ini nyembur ke samping melawan nabrak terhadap pasir. Nah, supaya arusnya itu seperti tadi mesin cuci itu. Nah, kemudian baru setelah pasirnya ini teraduk, pindah ke bilik sebelah, diceduk oleh wheel washer. Ini sebenarnya nggak washer sih wheel ini. Ini wheel ini ceduk saja, ngambil hasil saja. Nggak 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 nyuci lah wheel itu. Dari wheel itu pasirnya keluar ke sana. Jadi begitu. Untuk desainnya sendiri saya akan jelaskan seperti ini. Nah, ini adalah mesin cuci mini lah, mesin cuci kecil, bukan yang kelas besar. Saya hitung-hitung sih ini bisa produksi 10 ton per jam. Jadi sekitar 80 sampai 100 ton lah per hari. Sekitar 80 sampai 100 ton. Jadi dia eh, cara kerjanya adalah begini.
Jadi dia itu berputar, ngaduk, pasir masuk dari sini, pasir masuk dari sini. Nah, kemudian pasir masuk dari sini, kita tahan sirip-sirip ini supaya batu nggak ikut masuk. Jadi kita nahan dengan sirip-sirip di bawahnya supaya batu nggak ikut masuk. Jadi batu turun sendiri ke sini. Nah, dia diaduk. Dan ngaduknya ini bisa bolak-balik. Jadi ngaduknya itu nanti bisa bolak-balik. Nah, seperti ini. Dia bisa ke situ, tapi juga bisa balik. Nah, dia bisa bolak-balik ngaduknya. Karena motornya bisa kita bikin bolak-balik. Nah, setelah dia sambil ngaduk, nanti hasil aduan ini dia akan lari ke bilik sebelah, ke ruang sebelah. Sedangkan di ruang sebelah sendiri kita atur setelan tutup. Jadi ini bisa ditutup. Nah, ini bisa ditutup, jadi bisa ditutup baru dibuka setelah bersih atau dibuka sedikit. Jadi kalau dibuka sedikit otomatis dia memberi kesempatan diaduk lebih lama di bagian pengadukan ini. Nah, setelah itu air kotor akan buang ke sini karena air akan naik lewat sini, melebihi level ini dia akan turun dan buang ke pipa ini. Saya siapkan pipa 2 karena kalau pompanya gede, pompa airnya gede, buangannya biar nggak telat, nggak terlambat. Airnya sendiri masuk lewat pipa ini, jadi airnya itu masuk lewat pipa ini, lewat pipa sini, masuk lewat pipa dan arah arah arus airnya ke samping, menyamping, berlawanan arah terhadap aduannya. Tujuannya seperti tadi itu, supaya air nabrak kotoran. Jadi gitu. Baru setelah itu pasir yang nanti air itu juga akan levelnya akan setinggi sini, setinggi ini sama dengan yang biru tua di sini, dia akan ke di sini level airnya, sedangkan pasir akan di level tengah-tengahnya, mungkin bawah dari tengah-tengah, nggak sampai tengah-tengahnya bak yang kedua ini, baru di seperti wheel washer tadi, tapi ini bukan wheel washer, ini cedok saja. Wheel itu nggak washer, wheel itu cedok saja. Jadi dicedok, buang ke sini. Nah, nanti mengenai dari sini, tumpuan di sini bisa dibikinkan corong, dipindah ke sana, dikasih conveyor, supaya tumpuannya bisa tinggi. Nah, ini adalah konsep mesin cuci yang benar-benar diaduk, tetapi tidak besar. Karena workshop saya nggak bisa bikin mesin yang terlalu besar. Environment infrastruktur workshop saya tidak dipersiapkan untuk bikin mesin raksasa. Ini kapasitasnya 10 ton per jam lah. Begitu penjelasan saya. Mesin ini sendiri untuk awal ini saya hitung-hitung harga jualnya di kisaran 125 juta lah. Nah, kalau Bapak atau Ibu bukan pemain kecil, butuh yang 100 ton, 200 ton per jam, yaitu tadi, ya harus pakai mesin impor tadi itu. Wheel washer, spiral washer, dan kalau kurang bersih ya diulang-ulang, beli wheel washernya beberapa unit, spiralnya juga beberapa unit. Begitu. Saya ucapkan terima kasih
Kalau Bapak Ibu sudah menonton video sederhana saya ini, menjelaskan mengenai mesin cuci pasir, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akan membuat video-video yang lain mengenai mesin bata ringan, mesin bekel, banyak mesin sih yang saya tahu dan saya kuasai. Walaupun tidak semua mesin pada akhirnya merupakan bisnis yang bagus sih. Tapi saya akan ulas satu persatu. Terima kasih.